Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Lipaturusda dari Program Studi Manajemen Universitas Buana Pejuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya yang berjudul Implementasi Customer Relationship Management pada Dealer Auto 2000 Cabang Cikampek. Dalam kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada gambaran umum perusahaan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada pelaksanaan kerja praktek, dan yang kelima ada kesimpulan serta saran. Baik, poin yang pertama ada latar belakang. Di sini, kerja praktek merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen berupa kegiatan penempatan kerja praktek mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia kerja. Pada kesempatan kali ini, saya memilih Auto 2000 atau Dealer Auto 2000 Cabang Cikampek sebagai tempat kerja praktek saya pada divisi Customer Relation Coordinator atau CRC. Auto 2000 Cikampek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penjualan, jasa perawatan serta perbaikan kendaraan merek Toyota dan menyediakan suku cadang asli Toyota. Poin 2 ada gambaran umum perusahaan. Auto 2000 merupakan jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan, dan penyediaan suku cadang asli Toyota yang berdiri sejak tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 hingga 1991 berubah nama menjadi Auto 2000 dengan manajemen yang sudah ditangani sepenuhnya oleh PT Astra International Tbk. Di sini ada logo dari Auto 2000, urusan Toyota jadi mudah. Di sini juga ada profil perusahaan Auto 2000 Cikampek dengan nama perusahaan PT Astra International Tbk Toyota Sales Corporation Cikampek atau Auto 2000 Cabang Cikampek yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Bakan Maja, Desa Sarimulya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Auto 2000 Cikampek ini berdiri pada tanggal 14 Agustus 2019 yang serentak bersamaan dengan pembukaan 11 cabang Auto 2000 lainnya. Kepala cabang Auto 2000 Cikampek ialah Bapak Tony Susanto. Poin 3 ada tinjauan pustaka. Apa sih manajemen itu? Nah, di sini ada manajemen menurut Terry tahun 2015. Beliau mengemukakan bahwa manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lalu, apa sih manajemen keuangan itu? Nah, manajemen keuangan menurut James Van Hart dalam Kashmir 2016, manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh tentunya. Lalu yang terakhir, apa sih itu Customer Relationship Management atau biasa disingkat CRM? Customer Relationship Management merupakan suatu strategi bisnis yang mengintegrasikan suatu proses dan fungsi internal dan eksternal untuk menciptakan nilai dan memanjakan pelanggan agar tidak berpaling kepada pesaing. Selanjutnya ada poin tujuan dan metode penelitian. Di sini ada tujuan kerja praktek. Yang pertama, memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya. Yang kedua, meningkatkan pengalaman serta wawasan terkait dunia kerja. Yang ketiga, memahami implementasi Customer Relationship Management secara langsung. Dan yang terakhir ada memahami komunikasi bisnis dengan baik. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research yang memanfaatkan sumber keperpustakaan untuk memperoleh data. Metode ini juga dapat diartikan dengan pengumpulan informasi yang bersumber dari penelitian terdahulu, buku, artikel, karangan ilmiah, dan lain-lain. Data yang diperoleh dari kerja praktek juga hasil dari observasi atau wawancara secara langsung di PT Astra International Tbk TSO Cikampek. Poin keempat ada pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek dilaksanakan dari mulai tanggal 1 Maret 2021 hingga 1 Juni 2021. Selama 3 bulan, saya ditempatkan pada divisi Customer Relation Coordination atau CRC, dibimbing langsung oleh pembimbing lapangan dengan melakukan tugas-tugas seperti pembukuan serta pencatatan delivery CRC, klasifikasi POC atau Voice of Customer,
klasifikasi PKB, chat pelanggan, dan klasifikasi BRM completed H+3 after service, input data hasil follow up, handling telepon, untuk validasi data atau SPK, surat pemesanan kendaraan, pengelolaan laporan kasir, entry data kasir, serta pengelolaan dokumen lainnya. Selanjutnya ada pembagian tugas. Ada tugas utama serta tugas pendukung. Yang termasuk ke dalam tugas utama, yang pertama ada update katalog di display. Kegiatan yang dilakukan adalah mengisi setiap katalog yang hampir kosong di display. Katalog yang jumlahnya kurang dari 5 pieces harus diisi dengan katalog yang baru yang ada di gudang promosi salesman. Yang kedua ada update buku delivery CRC. Melakukan pembukuan serta pencatatan delivery CRC dilihat dari update buku serah terima kendaraan baru yang ada di pos security. Untuk proses selanjutnya dilakukan validasi data. Data yang kami terima sesuai atau tidak, atau dari pelanggan ada keluhan atau tidak. Yang ketiga ada klasifikasi VOC, Voice of Customer, merupakan salah satu sistem inisiatif dari Auto 2000 guna menjaga pelanggan agar tetap royal kepada perusahaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengklasifikasikan VOC mulai dari JR, Sales, Toyota Home Service yang sebelumnya sudah diisi oleh pelanggan. Nah, outputnya akan menjadi penilaian kepada service, penilaian kepada salesman, juga penilaian terhadap cabang Auto 2000 Cikampek. Yang keempat, ada input data hasil follow up. Kegiatan ini dilakukan dalam sebuah aplikasi Auto 2000, yaitu Toyota Dealer Management System atau TDMS. Kegiatan yang dilakukan adalah memasukkan hasil dari follow up kepada pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan, dengan memberikan checklist pada beberapa item atau pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan. Yang kelima ada input data booking service. Kegiatan yang dilakukan dengan memasukkan nomor polisi kendaraan pelanggan yang telah melakukan booking service ke dalam suatu aplikasi TDMS untuk mengecek kebenaran dari data pelanggan. Selanjutnya memindahkan nomor rangka ke dalam suatu file dalam bentuk Microsoft Excel yang berisi data lengkap pelanggan yang telah melakukan booking service. Yang keenam ada reminder after service. Sebelum kendaraan diservis, keluhan pelanggan akan dicatat dan dimasukkan ke dalam sebuah kertas yang sudah di print out oleh Service Advisor atau SA, yang selanjutnya akan diserahkan ke bagian PTM atau pembagi tugas mekanik. Nah, ketika sudah H+3 servis kendaraan, kegiatan yang dilakukan adalah mengirim pesan via WhatsApp ataupun SMS kepada pelanggan. Tujuannya untuk mengkonfirmasi data yang diserahkan oleh bagian SA. Selain itu juga menanyakan mengenai kepuasan pelanggan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh SA, fasilitas bengkel, kemudian kemudahan dalam melakukan booking service, hasil kendaraan setelah dilakukan servis. Rentang penilaian angka dalam kepuasan pelanggan yaitu 7-8 artinya tidak puas dengan pelayanan servis, 9-10 artinya puas dengan servis di Auto 2000 Cikampek. Selanjutnya yang ketujuh ada completed maintain activity service. Kegiatan yang dilakukan adalah membuka aplikasi TDMS dengan user dari MRA Auto 2000 Cikampek, kemudian melengkapi data hasil follow up after service sesuai dengan hasil berdasarkan tanggal H+3 dan disesuaikan dengan suara atau penilaian dari pelanggan. Tugas utama yang terakhir ada handling telepon. Handling telepon ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menerima telepon dari pelanggan dengan ketentuan mengucapkan salam seperti halo, selamat pagi, atau selamat sore, selamat siang, Auto 2000 Cikampek dengan Rida, ada yang bisa dibantu? Dan yang kedua ada handling telepon validasi data, bertujuan untuk mencari informasi dari kebenaran data pelanggan yang ada di Auto 2000 Cikampek. Misalnya, selamat pagi, betul ini dengan Bapak Mali? Perkenalkan Pak, saya Rida dari Auto 2000 Cikampek. Boleh minta waktunya sebentar Pak untuk validasi data? Nah, handling telepon ini yang akhirnya akan bertujuan untuk penilaian cabang Auto 2000 Cikampek juga tentunya. Poin selanjutnya ada tugas pendukung. Yang pertama ada penanganan customer. Ketika ada customer yang datang langsung ke Auto 2000 Cikampek, saya bertanya, selamat pagi, selamat datang di Auto 2000 Cikampek, ada yang bisa saya bantu? Atau sebelumnya sudah ada janji sama siapa, Pak, Bu? Lalu saya memanggil salesman dengan menggunakan paging atau pengeras suara untuk segera menemui tamu dan menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh customer.
Tugas yang kedua ada entry data kasir. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat pencatatan data pelanggan yang ada di kwitansi ke dalam lembar dokumen yang disediakan oleh kasir. Dan tugas yang terakhir ada pengelolaan dokumen. Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa dan merapikan dokumen yang ada di bagian administrasi Auto 2000 Cikampek, seperti SPK atau surat pesanan kendaraan. Selain itu juga mengecek STNK agar terhindar dari kesalahan data pelanggan, melakukan stempel cap pada SPK, serta melakukan printout dan fotokopi dokumen pelanggan seperti SPK, KTP, surat order kendaraan, dan surat-surat lainnya. Selanjutnya ada permasalahan atau hambatan selama kerja praktek berlangsung. Yang pertama adanya rasa grogi atau canggung dalam menghadapi pelanggan secara langsung. Yang kedua, pelanggan yang menyampaikan komplain baik secara langsung maupun lewat handling telepon kantor. Yang ketiga, pelanggan menanyakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh saya, seperti perbedaan spesifikasi antara mobil Toyota Calya atau Agya dan lain-lain. Ada permasalahan, ada juga solusi. Nah, solusi yang dilakukan adalah yang pertama, tetap bersikap ramah kepada pelanggan. Yang kedua, menerima dan mengkonfirmasi keluhan pelanggan serta meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan. Yang ketiga, untuk permasalahan yang ketiga, biasanya penulis memanggil salesman dengan menggunakan paging atau pengeras suara untuk membantu memberikan penjelasan kepada pelanggan. Baik, kesimpulan dari seluruh pembahasan tadi adalah kerja praktek dilakukan selama 3 bulan bertempat di PT Astra International Tbk Toyota Sales Operation Auto 2000 Cikampek. Dalam pelaksanaannya, saya ditempatkan pada divisi CRC yang merupakan pusat pelayanan kepada pelanggan serta memberikan pembelajaran bagaimana penerapan CRM agar pelayanan yang diberikan perusahaan dapat maksimal, baik dalam grooming, penanganan komplain pelanggan, maupun penanganan permintaan pelanggan yang harus dilaksanakan dengan baik untuk mencapai kepuasan pelanggan. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak positif bagi citra perusahaan. Meskipun dalam pelaksanaannya diperlukan mental yang kuat dan kesabaran karena setiap pelanggan mempunyai sikap yang berbeda-beda, namun jika pelanggan sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, maka besar kemungkinan pelanggan akan tetap memberikan loyalitasnya kepada perusahaan. Saran dari saya untuk Auto 2000 Cikampek, diharapkan Auto 2000 Cikampek untuk senantiasa mempertahankan profesionalitas dalam bekerja dan meningkatkan implementasi customer relationship management terhadap pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan serta meningkatkan penerapan budaya PERS pada setiap karyawan. Di sini saya memperlihatkan dokumentasi saya selama kerja praktek di Auto 2000 Cikampek, dimulai dari penanganan customer di showroom sampai handling telepon untuk validasi data SPK. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.